Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din kadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Hawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Ini surat Al-Ma'un ya. Alhamdulillah. Tak sampai sak minggu meneh 5 hari lagi puasa poso. Ya, Ramadan siap-siap. Ayat ini atau surah ini begitu gamblang banget. Artinya gamblang itu jelas. Hampir dari surah ini ayat-ayatnya tidak ada satu kalimat pun yang mutasyabih, jelas semua. Allah mempertanyakan kepada kita, tidakkah kalian mengetahui para pendusta agama? Ara'aita lawan ta ora ningali sapa sira alladzi tawi wong akeh yukadzibu bid-din kang gorohaken sapa wong akeh ati nang agama. Persepsi tentang mendustakan, dusta itu adalah orang yang menyembunyikan kebenaran, Orang yang mendustakan kebenaran berarti orang yang telah tahu tentang kebenaran, tapi apa yang dia lakukan, apa sing diamalno, apa yang disampaikan tidak sesuai dengan kebenaran yang dia pelajari. Atin di sini sebut agama. Atin sama millah. Ada kita di dalam agama Islam ada millah, ada atin. Kalau millah itu ajaran. Millata Ibrahim Hanifah. Di ajaran Nabi Ibrahim yang lurus. Millah belum komplit karena tidak dibarengi dengan aturan. Diajari bertauhid. Ya. Millah rata-rata suhuf itu yang diajarkan nabi-nabi sebelum nabi yang diberi kitab. Kita tahu nabi yang diberi kitab di situ ada Nabi Dawud, Nabi Musa, Nabi Isa, sama Nabi Muhammad. Kalau millah isinya memang tidak melulu tauhid.
tapi cenderung kepada bagian besar daripada inti daripada milah itu adalah tauhid. Ubudiyah, arah ubudiyahnya kepada penyembahannya, ya, penyembahannya. Belum pada tata cara menyembah. Kalau sudah masuk agama, seagama, ya, itu sudah diatur bagaimana tata cara menyembahnya, di mana tempat menyembahnya, dan bagaimana cara menyembah. Oleh ketika podo milah karo adin gak podo. Nah, kenapa awal surat ini wa ara'aital ladzi yukadzibu biddin, bukan ara'aital ladzi yukadzibu millah? Karena kebanyakan orang-orang ya, orang-orang ini keberatan melakukan peraturan-peraturan atau aturan-aturan daripada melakukan yang prinsip. Walaupun sendiri itu aturan yang prinsip juga. Tapi di dalam beribadah itu, di dalam beragama atau milah, prinsipnya yaitu Gusti Allah. Saya mau mengatakan begini, banyak wong sing yakin, paham bahwa agama Islam itu agama sing nyembah Gusti Allah. Pangerane Gusti Allah. Dan di dalam agama itu ada syariat, ada syariat yang kemudian berkembang fikih, jadi usul fikih dan fikih. Kalau terhadap kewajiban menyembah Gusti Allah, hampir semua manusia Muslim khususnya percaya yang disembah Gusti Allah. Semuanya, bahkan ahli kitab pun percaya itu. Namun dalam rangkaian keislaman, ketika di dalam syariat diajarkan bahwa bagian-bagian daripada agama itu adalah sholat, zakat, ya, poso, haji, ya. Ya. Namun apa yang kita lihat, banyak kalangan orang-orang yang menyatakan dirinya beriman dan Islam. Tapi kenyataannya akeh wong sing ngaku iman, ngaku Islam tapi gak sholat. Atau sholat dengan persepsi mereka. Ini pun mereka mempermainkan atau mengambil satu dalih-dalih yang memang dia pelajari. Ya, karena tadi orang yang berdusta itu adalah orang yang sesungguhnya tahu kebenaran tapi dia berlaku, bersikap, berbuat, berkata menyembunyikan kebenaran atau tidak sesuai dengan kebenaran yang dia ketahui. Itu pendusta. Di sisi lain, ketika orang mempersepsikan sesuatu amalan yang dia lakukan sesuai dengan perilaku atau kesesuaian dengan kesenangan atau cara dia beribadah, kemudian inilah yang menjadi polemik. Jadi kita lihat di kalangan orang yang mengaku Islam sendiri, akeh wong sing sholat
sakarepe. Sesuai seenak-enak atine, nek waya atine lapang, atine seneng salat, atine susah gak salat. Atau sebaliknya, waktu susah salat terus, ya. Waktu seneng lali salat. Ya. Ana sing salate seminggu pisan. Ana sing salate setahun pisan. Ini kalau mereka ditanya jawabnya pun mereka nggak salah. Loh, Mas, Pak, Bu, napa kok mboten salat sampean? Kok atau saya nggak pernah lihat saya salat sampean salat. Maka jawabnya, oh saya salat. Ma, nanti ada. Salat. Tapi yang sholat gak tau ketok sholat, yo gak tau ketok wudu, gak tau ketok nang masjid. Loh, aku mlaku mbek sholat. Lah kok sakit Pak, kok bisa? Lah yang sholat kan do. Sholat itu kan donga. Aku nang ndi donga padha ya aku iki sholat. Kalau ditanyakan apakah mereka salah, tidak salah. Mereka punya hadis juga. Oh, namanya orang pinter, orang bujukan orang pinter. Ya. Pendosa-pendosa agama itu bukan orang bodoh, orang pinter. Ya. Mereka dalile ad-du'a makhlul ibadah. Al-ibadah, doa madkhul ibadah. Bahwa doa itu adalah intisari daripada ibadah. Al-hadis. Hadis itu betul. Apa yang mereka apakah tahu bahwa ibadah yang dimaksud sholat tidak sekedar doa? Tahu. Tapi mengapa mereka melakukan itu? Ya itulah namanya pendusta. Oh itu ya. Pendusta, Masya Allah. Ya, padahal sholat itu sendiri belum menjamin orang masuk surga. Apakah ada orang yang sholat tidak masuk surga? Ada. Ya. Siapa mereka? Fawailul lil musallina an salatihim sahun. Itu orang-orang neraka bel. Itu sesungguhnya disediakan bagi mereka yang salat atau di dalam salatnya dia lalai. Bukan orang yang hanya melalaikan salat, tapi orang yang salat tapi lalai. Gitu ya. Tuh, ya. Siapa mereka? Yaitu kita termasuk mungkin ya di antaranya itu sering kita sholat tapi kita lalai dengan sholat kita atau sholat dalam kondisi lalai. Oh, no, sholat dalam kondisi lalai ada. Ya, kadang-kadang awake dhewe lali sholat kayak lali, tujuan kita apa? Ya, ahli. Allah, sampai ini pernah terjadi pada siapa itu? Imam Ghazali. Pernah satu saat Imam Ghazali ngimami imami sholat. Pada saat ngimami sholat di masjid, ada salah satu makmumnya yaitu adiknya masih namanya Imam Ahmad Al-Ghazali. Ahmad. Begitu jamaah pada kumpul, semua kumpul. Ketika sudah takbiratul ihram, ini tiba-tiba Imam Ahmad terus mufaraqah. Itu memisahkan sholat. Jadi para murid-murid dan para jamaah yang lain lihat Imam Ahmad gak melok sholat,
gak melok sholat. Kalau nggak ikut sholat, kalau nggak ikut jamaah. Satu saat ditanyalah habis sholat, Imam Ghazali nanya ke Imam Ahmad, Mas, Dek, itu emasnya apa? Insya Allah emasnya itu kalau nggak salah, emas Imam Ghazali. Aku kurung mang sampean kok apa misahno salat karo aku, mau jamaah kan enak ganjarane akeh. Imam Ahmad bukan orang tidak mengerti. Iya Dek, nek sing salat sing jamaah sing imami bener. Lah nek sing diimami ora salat lho, ora salat lho iku mau salat tapi mikir getih tok. Getih tok. Anajis imamnya sholat gawa getih. Lalu seketika itu Imam Ghazali istighfar, astagfirullahaladzim. Iya mas kok bener karo sampean. Nek aku pas sholat mikir masalah perkara hati wong wedok. Karena pada waktu itu Imam Syafi'i sedang mutolaah, ya, sedang mempelajari tentang hukum haidnya wanita. Itu sampai ke bawah sholat. Sholat. Ya ini nek gak ngerti wong tajalli, enggak. Imam Ahmad ini ternyata lebih wali daripada Imam Ghazali. Kaget, masya Allah, cak sampean kan duwe ilmu sampai sakmono ya. Sakmono. Amalane apa iki? Sampeyan duwe amalan sampai roh apa sing dipikirno wong. Ya tapi kita nggak cerita itulah ya, besok kita lanjutkan yang itu. Nah selebihnya kalau kita lihat sekarang sholat awake dhewe kira-kira itu apa mempeng wis nang Gusti Allah apa gurung, ini loh pertanyaannya ya. Bahkan imam-imam kita ngerasane mau ya gak oleh ya, imam-imam awake dhewe sholat apa mempeng nang Gusti Allah. Ini saya secara pribadi kadang-kadang sholat mikir sandal. Kadang mikir sandal, pemenang pas tuku sandal anyar nang masjid, ya Allah, Allahu Akbar, ali eling-eling yanti sak tekek endi sandalku mau rek kuwatir ilang. Allah, ya. Begitulah. Ini masuk kategori apa itu dekat dibufitin, pendusta agama. Sholat dihimsa sahun, orang yang lalai dalam sholatnya. Apakah mungkin orang yang sholat itu tidak memikirkan selain Gusti Allah? Apakah mungkin? Mungkin, tergantung kualitas, tergantung kualitas orang tersebut. Tuh. Allah, Masya Allah, ya memang Allah tidak mau diduakan. Karena Gusti Allah itu nek wis salat aja nang liya-liya, nang aku. Ada Gusti Rasul ngajari, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini ngunci. Ya ngono lho. Ngunci. Allah, Masya Allah. Ya. Jadi sholat ini adalah tonggak utama bagi seseorang untuk menjadi seorang muslim, ya, menjadi ibadallah, menjadi makhluk yang kamilah, ya, manusia yang sempurna, itu sholat.
Tuh. Ini sih bab sholat sih, ya bab sholat sih. Sejauh mana kita di dalam melakukan sholat kita sehingga kita ini tidak dikategorikan sebagai pendusta agama. Nah, di dalam diri kita, kalau kita maknai bahwa sholat ini adalah menyembah Gusti Allah dengan haliah perilaku yang harus menghadap kiblat, diawali dengan suci, bersuci ya, berwudu, menghadap kiblat, terus dengan haliah, kaifiahnya, takbir, baca Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud, tahiyat, salam, itulah. Ya. Nih, ini seharusnya begitu. Ada Islam kebatinan ada, ya. Ada Islam kebatinan. Nemu kita ada saja. Dan kita bicara yang syariat yang apa itu normal lah ya. Ya. Allah wasallam. Itu pertanyaan di awal kita ulangi lagi. Sudahkah kita sholat? Sudahkah kita sholat? Wes nek sholat secara apa itu? Tohir wes sholat. Tapi apakah betul kita batin kita sholat, rohani kita sholat? Apa wis sholat pikirane awake dhewe? Atine awake dhewe apa ya wis sholat? Betul ya. Jadi ada istilah alam di sini. Sholat itu melintas alam ibadah manusia dari seluruh atau alam yang ada. Dalam ruangan alam yang ada. Zahir kita sebut alam nasyud, alam kemanusiaan. Alam kemanusiaan. Ya. Lintas ini kita. Di mana ruang waktu dan tata caranya harus sesuai. Ya. Terus kepada nyolatno pikiran, nyolatno akal. Lintasan akal ini sudah masuk pada alam malakut. Memang secara fisik kita tidak bisa masuk ke alam malakut. Tapi di sini malakut disebut malaikat yang memiliki konsep kepatuhan kepada Gusti Allah secara mutlak. Kepatuhan kepada Gusti Allah secara mutlak yang dimana keterlibatan akal tidak ada. Jangan. Karena malaikat tidak dilapisi akal, tidak dibebani akal sama Allah. Bukan kita sholat itu menghilangkan akal sehat kita, bukan. Kita memurnikan akal. Dimana ketika kita memiliki akal dengan kemampuan-kemampuan yang kita punya, yang kadang-kadang kemampuan-kemampuan itu yang kadang kan orang kaya orang lain bukan kita, atau mungkin kita sendiri kagum dengan akal kita. Ketika sholat itu kudu hilang, harus murni. Ketika akal itu murni, berarti akal ini sudah tidak terkontaminasi oleh al-hawa.
untuk masuk ke alam malakut akal kita tidak bisa dan jangan sampai tercampur dengan al-hawa, yaitu hawa nafsu. Sehingga sholat kita betul-betul disaksikan oleh para malaikat. Jadi jangan heran kalau ada aulia atau orang-orang yang punya karomah yang bisa sholat bareng malaikat. Jamaah malaikat, ketok ijen tapi jamaah malaikat. Ya kenapa? Karena begitu. Akalis murni, pure, 100%. 100% murni, tidak ada unsur-unsur hawa nafsu. Ya Allah, ini alam malakut. Wong nek wis pikirane melok salat, ini ya Allah. Nek pikirane melok salat, ini Masya Allah. Berarti ada salah satu sahabat Rasul yang ketika itu kakinya mau diamputasi, sikilnya harus diamputasi. Ketika gubernur khalifah pada waktu itu Amir, ya, bukan khalifah, Amir, dan juga para dokter tabib pada waktu menawarkan obat bius agar tidak terasa kalau diamputasi, beliau menolak. Oh gak usah diambil, gak usah dibius aku. Terus ada khalifah menawarkan, nek gak belum dibius ini aja saya panggilkan 2 orang besar untuk memegang, biar gak meronta. Apa kata sahabat? Oh gak usah, aku gak perlu. Kalau memang saya harus diamputasi, tunggu ketika saya selesai sholat, ya, saya tak sholat dulu, habis itu saya tak berzikir. Ketika saya berzikir, potong. Ya itu. Betul. Habis sholat, zikir. Habis zikir, kakinya diselonjorkan. Ini diamputasi dengan amputasi model zaman dulu. Tidak dengan sekarang yang harus dibius semuanya, tidak mau. Digeraji, Pak. Tidak pakai laser, digeraji. Krek. Kalau tidak kerasa oleh Allah, terus beliau zikir, tidak berkembing sama sekali. Kau bablas. Coba dikiri awake dhewe. Dicokot lamuk wis gubuk kabeh. Iku gak kroso. Sampai dikira sampai putul, baru putul langsung semaput. Ya Allah. Ini orang yang bisa pikir, yang bisa sholat dengan hati, dengan akalnya ini. Coba akalnya. Masya Allah, ya, akal. Terus yang ketiga, alam lahut. Orang yang bisa beribadah sholat dengan menggunakan hatinya, ini bisa menembus ke alam lahut. Aras. Alamnya apa itu? Alamnya pangeran, ya. Arasnya sampai tembus ke aras, itu atmosfer aras, ya. Masya Allah, nek sholat kayak ngene ku mau, masya Allah, BAT wis luar biasa. Seakan-akan melihat Allah dia. Kayak dalam Gusti Allah. Kalau udah tataran seperti ini, gabungan syariah atau pandangan syariah tidak masuk, Pak. Ya. Tidak masuk. Akhirnya tidak nutut. Ya. Tentu saya nggak bisa banyak menjelaskan ini.
Karena saya sendiri belum pernah mengalami sholat hati sampai sholat itu tahun ngalami. Nah, semoga-moga awake dhewe kabeh iso nyolatno atine awake dhewe. Amin ya. Insyaallah ya mrene wis dilanjut meneh alhamdulillahirabbil alamin wallahu alam bisawab. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'asya wa taraji aswatayaji Radal alami ya uhailal judi wal karami